Jadi, pertengahan 2025 lalu, BYD secara resmi membuka sirkuit all-terrain pertama mereka yang dikhususkan untuk New Energy Vehicle di Chengzhou, China. Luasnya hampir 20 hektar. Dan fasilitas ini bukan sekedar trek biasa, tapi ini kayak restoran all you can eat yang punya menu beragam mulai dari off-road sampai on-road. Nah, sekarang gue udah langsung di Chengzhou, China buat ngelihat fasilitas yang ada di sini. Mulai dari track off-road, slalom, full track. Ini bukan sekedar test drive, tapi ini adalah sebuah cara BYD untuk nunjukin keseriusan mereka dalam menggarap produk-produknya. Kita lihat kayak apa, dan selamat datang di Autofun Indonesia. Sebelum kita dikasih kesempatan buat nyobain langsung sirkuitnya, BYD lebih dulu ngasih semacam menu pembuka, sebuah atraksi dari hypercar canggih mereka, yang Wang Yu9. Mobil ini memperlihatkan aksi lompat dan joget. Dan jujur aja, pas kita ngeliatin dia joget-joget, bikin kita jadi senyum-senyum. Karena yang lagi kita lihat ini bukan mobil biasa, dan dia joget-joget pas musik dinyalain. Dan ini beneran, bukan CGI apalagi AI. Yang jadi pertanyaan, terus kok bisa si yang Wang Yu9 ini joget-joget bahkan sampai lompat? Jadi, dia ini dibekali sistem kontrol bodi yang namanya Disus X. Serta dia juga pakai platform E4, teknologi penggerak 4 motor listrik yang ada di setiap rodanya. Dan ini dirancang untuk keamanan dan juga performa. Sistem inilah yang bertugas mengatur redaman, sistem hidrolik, dan suspensi udara secara aktif dan real time. Berkat kombinasi sensor dan komputer, setiap roda jadi bisa dikontrol secara terpisah. Nah, hal itulah yang bikin mobil ini bisa naik turun, joget-joget, bahkan sampai melompat. Tapi, Disus X ini bukan cuma sekedar gimmick ataupun untuk atraksi. Sistem ini dirancang untuk menjaga traksi dan stabilitas mobil, mencegah risiko terguling, bahkan dia tuh sangat mungkin jalan cuma 3 roda. Lanjut lagi, sekarang giliran Denza Z9 GT yang unjuk aksi. Kalau Denza Z9 GT, ini pakai platform E3 dengan 3 motor listrik independen dan dia juga pakai sistem Disus C. Jadi, dia bisa drifting dengan mudah kayak gini nih. Nah, sekarang giliran Denza Z9 yang mau aksi, lihat tuh. Gokil. Jadi dia gampang banget buat dipakai drifting. Keren ya? Ini bukan cuma sekedar buat drifting, tapi juga bisa atur body roll dengan cukup baik. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, sekarang giliran kita yang dikasih langsung experience buat ngerasain beberapa area track yang ada di sirkuit all-terrain BYD di Chengzhou ini. Menu pertama yang gue bisa rasain langsung adalah masuk ke zona off-road mereka pakai Fangchengbao 5 atau Denza B5 sebagai penumpang. Nah, sekarang kita mau off-road. Masuk ke, ini masih pakai mode normal ya teman-teman. Sekarang jalanan tuh penuh gundakan, tapi kita di dalam sih goyangannya cukup minim. Yang bikin gue seneng sama Denza B5 ini adalah dia punya berbagai macam mode buat off-road. Lihat aja tuh, mulai dari snow, sand, mud, mountain, rock, wedding, burst, sampai sport plus. Dan head unitnya ini punya layar yang gede banget. Bahkan detailnya dia ada pitch angle, roll angle, sampai ground clearance-nya bisa kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke mountain mode. Jalannya miring gini ya. Nah, miring gini. Kanan kiri. Jadi ini simulasi off-road berat di hutan gitu misalnya. Nah, ini miring banget, ambil yang kanan. Ada kamera 30, kita miring abis. Ini ada di sekarang 29 roll angle. Ini miring banget. Ini miring banget, coy. Ya. Kita nggak cuma diajak miring-miring, tapi ada juga semacam zona cross axle gitu. Jadi ini dipakai buat ngetes seberapa pintar suspensinya, penggeraknya, dan elektronik mobil yang lagi kerja barengan pas satu roda lagi ngangkat-ngangkat gini nih. Wih, nggak terbalik dia.
Dan dari yang gue rasain pas di dalam, ternyata Denza B5 mungkin terasa nggak seperti mobil off-roader murni. Tapi di Cross Axle ini, kombinasi motor listrik dan sistem kontrolnya bikin kita cukup tenang di dalam. Memang satu roda ini keangkat, tapi rasanya sistemnya tuh tahu kemana tenaga harus disalurin. Terus kita lanjut ke obstacle berikutnya, tanjakan kemiringan sampai 42 derajat. Di titik ini, mobil sempat berhenti di tengah-tengah tanjakan. Posisinya sampai bikin kita langsung ngadep ke langit. Ini sampai rebahan, sampai lihat langit. Coy. And ini kita ada di 42 derajat. 42 derajat anjay. Bener rasanya kayak rebahan di sini. Aduh. Dan menariknya, meski diisi sama 5 orang dewasa, Bao 5 ini tetap bisa melibas tanjakan 40 derajat dengan rasa yang nyaris effortless. Kuncinya ada di konfigurasi PHEV dengan teknologi DMO, Dual Mode Off-Road, yang mengombinasikan mesin 1.5 turbo dengan baterai berkapasitas 31,8 kWh. Okay, sir. Oke, we done, thank you. Oke, I want try. Dan ternyata gue dapet kesempatan buat ngerasain langsung si Bao 5 ini. Oke, sekarang saya mau nyobain salah satu track di BYD Circuit All Terrain ini. Dari balik kemudi rasanya nggak terlalu intimidatif, dengan pandangan yang cukup luas nih ke depan. Dan hal itu bikin pengalaman ngelewatin berbagai zona off-road di sini terasa lebih tenang dan terkendali, bahkan sampai melewati jalan-jalan yang miring-miring ini. Salah satu yang paling seru adalah saat mobil naik ke tilting ramp. Jadi mobilnya menanjak, berhenti sebentar lalu jalurnya bergerak berubah jadi turunan. Okay, break. Halus teman-teman. Lanjut lagi setelah nyobain track off-roadnya, sekarang giliran kita masuk ke race track. Ini nih menu yang paling gue suka. Racetrack ini panjangnya 1758 meter dengan 9 tikungan dan straight line sepanjang 550 meter. Aspalnya mulus banget. Ini bukan sekedar aspal biasa, tapi dirancang untuk track racing yang gripnya luar biasa. Oke, nah sekarang giliran gue nyobain yang U9 ditemenin sama Sharon, pembalap rally dari China. Hi Sher. So we can push now or later? The second time. Oke. So this time you can push a little. Jadi di lap pertama ini kita belum boleh ngebut. Kita harus bisa ngerasain dulu katanya rasa mobilnya. Yang bikin sirkuit ini istimewa adalah karakteristik teknikalnya. Kombinasi tikungan cepat, tikungan lambat, sama elevation change bikin yang Wang U9 bisa unjuk gigi di habitat aslinya. Dan ini adalah zona yang paling exciting buat gua. Yes, you can push. Wah. No up after Oke. the car. Yes, Oke. push. Cepet banget rasanya. Langsung menuju 100-nya gampang banget. Di rem dalam juga enak. Waduh, nge-grip abis mobil. G-force-nya kerasa banget teman-teman. Ini saya full senyum kalau teman-teman bisa lihat ya. Wah, mobilnya bener-bener nurut banget. Wah, bener-bener nikmat ini. Bannya udah selip-selip gitu ya. Oke. Dan We go in the left. oke, udah selesai. Sayangnya hanya satu putaran yang bisa kita bener-bener ngerasain. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini jadi pengalaman baru yang bisa gue rasain. Bahwa BYD membuat yang Wang U9 bukan cuma sekedar hypercar canggih, tapi juga fun to drive. Setelah puas ngebut di racetrack, gue lanjut ke dynamic pedok buat nyobain slalom test sama electronic stability control. Nah, pertama kita cobain dulu slalom test. Di slalom test ini gue harus manuver melewati kon yang disusun zigzag dengan jarak cukup ketat. Kecepatannya sekitar 50-60 km per jam. Yang langsung kerasa di sini adalah weight transfernya. Pas gue belok kanan kiri dengan cepat, body rollnya minimal banget dan cukup nempel ke aspal.
Respon setirnya pun juga direct. Gue tinggal kasih input kecil, mobilnya langsung respon tanpa ngedelay. Meskipun dia adalah sebuah SUV yang cukup besar. Oke. Nah, lanjut lagi kita ke area yang namanya kick plate. Jadi ada plat bergerak yang tiba-tiba ganggu arah roda, bikin mobil berasa kegeser tanpa ada peringatan. Di sini gue nyetir pakai BYD Seal dengan kecepatan sekitar 45 km per jam dalam kondisi lurus. Tiba-tiba plat yang di bawah ban akan aktif dan geser mobil ke samping. Oke, go. 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 I see the difference. Oh, it's very easy. Oh, it's Okay. very easy. It's Okay, very okay. easy. Okay. 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 Dalam sepersekian detik, sistem ESC langsung intervensi. Mobil sempat berasa mau slip, tapi langsung ditangkap sama sistem. Gue nggak perlu koreksi setir banyak-banyak, mobil udah autocorrect sendiri, sensor dan komputer kerja bareng buat distribute braking force ke roda, yang tepat dan stabil ke arah mobil. Dan buat kondisi sehari-hari, ini penting banget. Misalnya pas lagi hujan deras, terus tiba-tiba kena genangan atau licin, nah sistem ini bisa bantu driver tetap kontrol mobilnya dengan baik. Setelah tadi kita udah nyobain berbagai banyak fasilitas yang ada di sirkuit ini, kita juga sekarang dikasih lihat tentang yang namanya parking intelligent dari Denza N9. Jadi mobil ini dia bisa parkir sendiri tanpa ada orang di dalam, dan kayak gini nih barusan dia udah keluar dan mobilnya parkir sendiri nih, nggak ada orang sama sekali di dalam. Dan kita lihat kira-kira hasil parkirnya rapih nggak ya? Kita cek nih. Yes, rapih. Lihat, mobilnya sampai ngunci. Canggih ya? Jadi si Denza N9 ini udah disematkan dengan yang namanya teknologi God's Eye atau mata dewa. Sistem God's Eye ini dirancang untuk membantu pengemudi dalam berkendara, yang juga sudah dipasangkan dengan sensor LiDAR. Sampai sekarang, produk line up BYD di Indonesia belum dipasangkan teknologi God's Eye ini. Kira-kira kalau nanti dipasangkan di Indonesia, bakalan sanggup nggak ya dia? Coba komentar di bawah. Tadi nggak cuman Denza N9 yang bisa parkir sendiri, ini juga ada Denza Z9 GT. Jadi simulasinya dia adalah parkir paralel. Kita lihat ya. Jadi posisinya dia seperti ini. Ban depannya udah masuk. Nah, tinggal yang ban belakangnya. Nanti dia akan merapat sendiri seperti itu. Nah, mobil langsung terparkir dengan rapih. Cara mudah buat menjalani kehidupan kayaknya. Oke juga nih. Selanjutnya kita masuk ke area indoor sand dune. Area ini dibangun dari 6.200 ton pasir dengan karakteristik yang mirip gurun Aqsa. Tingginya 29,6 meter dengan sudut kemiringan sampai 28 derajat. Nah, sekarang udah ada di sand incline atau area terakhir yang dimana yang Wangu 8 bakalan nanjak langsung ke tanjakan yang sekitar 28 derajat kayaknya. Dan yang bikin area ini spesial adalah dia ini adalah gundukan pasir buatan terbesar di dunia yang udah dapat Guinness World Record. Bayangin ya, bukit pasir setinggi 10 gedung lantai, tapi ini dalam ruangan. Oke. Nah, dia mulai nih, go. Waduh. Dan pasirnya bukan pasir biasa. Teksturnya halus tapi punya grip pattern yang menantang. Jadi ini benar simulasi off-road ekstrim, bukan asal bikin tanjakan pasir doang. Dan yang impresif di sini adalah gimana sistem 4-wheel drive dan traction control-nya bekerja. Distribusi tenaga ke setiap roda terus-menerus disesuaikan dengan kondisi pasir yang berubah-ubah. Dari bawah, gue bisa ngeliat gimana mobil ambil momentum sambil tetap jaga kontrol traksi dengan baik. Dan area ini itu bukan cuma sekedar untuk showcase, tapi juga menjadi testing ground buat mobil-mobil BYD, memastikan semua sistem off-road mereka bekerja dalam kondisi yang baik. Jadi sebelum mobil keluar, teknologinya udah dites di sini.
Apalah arti elektrifikasi kalau infrastruktur chargingnya tidak dirancang dengan baik? Maka dari itu kali ini kita dikasih lihat dengan yang namanya megawatt flash charging. Si charging station ini punya output yang hampir 1000 kW, yang dimana dia bisa ngecas dari 20% sampai 80% cuma 5 menit. Dan dari 5 menit itu bisa nambah kurang lebih jarak tempuh sekitar 400 km. Jadi kita udah nggak usah takut lagi nih kalau misalnya pakai mobil listrik, range-nya akan cepet habis. Gokil juga nih, mereka mengklaim bahwa dengan pakai ngecas kayak gini bisa lebih cepat dibandingkan dengan kita isi bensin gitu di pom. Mantap ya, keren banget emang. Setelah puas nyobain semua fasilitas sirkuit, hari berikutnya kami diajak masuk ke salah satu jantung produksi BYD, Chengzhou Mega Factory, yang luasnya kayak 1.500 lapangan sepak bola dijadiin satu. Tapi sayangnya kita nggak bisa ambil gambar video ataupun foto sama sekali, karena area pabrik adalah area yang super restricted. Namun yang bisa gue ceritain, hampir 98% pengerjaan di pabrik BYD sudah serba otomatis. Di area welding aja ada 1.800 robot industri yang kerja bareng. Terus dari stamping, welding, painting, sampai final assembly, semuanya dalam satu komplek. Bahkan nih komponen inti kayak blade battery, motor listrik, sama engine buat plug-in hybrid, semuanya diproduksi sendiri di sini. Dan ini yang bikin BYD bisa jaga kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Mereka kontrol seluruh supply chain dari A sampai Z, nggak perlu tunggu supplier dari luar. Nggak ada dependensi yang bikin produksi jadi delay. Dan fun fact, pabrik di sini bisa produksi 50 mobil per jam. Nah, sekarang kita udah di BYD D-Space, tempatnya museum New Energy Vehicle-nya BYD. Sekarang kita lihat yuk, dalam ada apa aja. Setelah pabrik, kami juga mampir ke BYD D-Space, Museum New Energy Vehicle BYD. Ini adalah tempat yang menggambarkan perjalanan BYD dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan baterai kecil sampai jadi salah satu leader EV global. Museum ini punya 4 lantai dengan berbagai zona. Ada zona sejarah BYD dari tahun 95, zona teknologi inti kayak blade battery dan platform e-platform, sampai zona future mobility. Yang bikin gue excited adalah semua teknologi dijelasin dengan cara yang interaktif. Jadi kita mudah ngerti tentang teknologi mereka di sini. Ada juga display evolusi desain BYD dari generasi ke generasi. Di sini kita bisa lihat gimana bahasa desain mereka bisa berkembang. Dari yang konservatif sampai inovatif seperti sekarang. Jadi ini museum yang edukatif banget, bukan cuma sekedar showcase produk, tapi kita jadi ngerti tentang filosofi BYD. Setelah beberapa hari di Chengzhou, dari nyobain sirkuit all terrain, lihat pabrik Mega Factory, sampai explore BYD D-Space, satu hal yang jelas, BYD ini bukan sekedar produsen mobil, mereka adalah teknologi company yang bangun semua aspek. Mulai dari R&D, manufacturing, sampai infrastruktur charging. Dan yang bikin impresif, teknologi mereka bukan gimmick. Platform E3 dan E4, blade battery, megawatt flash charging, ini adalah sebuah inovasi yang mereka ciptakan. Dan untuk di Indonesia, BYD cukup serius nih. Di 2026 ini, BYD akan bangun pabrik mereka di Subang. Dan Denza B5 juga dikabarkan akan segera hadir di Indonesia. Ini jadi bukti komitmen jangka panjang BYD untuk produksi lokal dan develop ekosistem EV di Indonesia. Pengalaman di Chengzhou ini kasih gue perspektif baru kalau transisi ke EV itu bukan mimpi yang jauh. Sekarang teknologinya udah semakin dewasa dan infrastrukturnya makin berkembang. Oke, kurang lebih itu yang bisa gue laporkan. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video lainnya.